Ya, itu kan kenapa kan jantan harus bisa kerja dulu single ya, harus bisa gacor dulu single. Nah itu loh. Karena nanti setelah kawin baru dia bisa ngunci. Nah itu bahasanya, casingnya bahasa itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap 3. Soalnya Masuk ke tahap ketiga. masuk ke tahap 3. Tahap 2 tidak ada sampai D, cuman ABC saja ya. Ya, Oke Mas Heri, lanjut ke tahap 3. Sebenarnya tahap 3 itu seperti apa Mas Heri? tahap 3 itu dimana mulai jadi satu sangkar. Satu sangkar bulat. Masih di sangkar bulat dan mulai dijadiin satu setelah 2C-nya kan tadi dia bisa gacor sendiri di malam hari itu kan, sebelum mandi kan dia gacor dulu sama betinanya dengan posisi betina basah jantan kering tadi, ya kan. Setelah dia gacor mau bunyi kita kasih waktu kan 10 sampai 15 menit. Itu kan setiap hari dilakukan kayak gitu terus Mas. Setelah dia berani bunyi, udah nggak usah ngurusin bunyinya harus gimana. Yang penting dia setiap kali di posisi dikasih waktu 10-15 menit tuh dia pasti mulai bunyi, berani bunyi. Nah itu setiap hari seperti itu terus selama kita kasih patokan aja selama seminggu dia sudah mulai berani bunyi terus. Dan kalau tidak seminggu belum berani bunyi, masih tetap lanjut di rawatan 2C. itu, masih lanjut di rawatan itu. Belum jangan ke tahap ketiga. Ya. Terus Mas Heri? Kalau sudah dia makan kan Mas Mail, kita setiap malam itu kasih jeda waktu 10-15 menit terus dia sudah mulai bunyi. Nggak pedulilah bunyinya mau top perform atau enggak lah, yang penting dia sudah mau bunyi setiap malam seperti itu terus. Mulai Mas ke tahap ketiga. Tahap 3. Ya, tahap 3 itu dimana kalau di tahap kedua kan masih ditempel. Ya. Nah, hariannya masih ditempel. Nah, setiap habis mandi malam berdua kan terus dipisah lagi tuh. Tahap 3 ini. Ya, tahap keduanya itu kan masih sampai si jantan tuh berani bunyi karena kita tadi kasih waktu 10-15 menit sebelum mandi kan. Udah itu, nah itu mulai malam itu setelah mandi bareng itu di tahap ketiga itu dia sudah dijadiin satu, si jantan sama betinanya sudah dijadiin satu dalam sangkar bulat, sudah nggak perlu dipisah lagi. Cuman di posisi kerodong saya bikin jendela Mas. Kerodong jendela. Iya, kita sobek jendela kerodongnya bikin bolongan gitu Mas. Iya. Bolongan kotak gitu ya. Iya, bolongan kotak nanti kita kasih itu displaynya Mas. Kita kasih contoh ya. Itu saya fungsikan itu sebagai semi glodok Mas Mail. Semi glodok. Ya. Karena kan dia sudah gacor di sebelahnya waktu tempel, berani bunyi, berani gacor di sebelahnya betina waktu malam. Itu untuk ngunciin mapannya kan harus ngawin. Ya kan? Ya. Kita simulasikan dulu, jangan langsung ke glodok. Jangan langsung pakai sangkar kotak dan glodok. Kita kan sebelumnya sudah bahas. Sangkar kotak dan glodok itu adalah finishing setelah dia jalan lapangan. Ya kan? Nah, jadi di tahap ketiga ini itu adalah waktu malam setelah mandi bareng itu udah nggak usah dipindah lagi betinanya, mulai dijadiin satu dengan kerodong jendela. Ya kan? Kerodong jendela itu simulasi latihan untuk dia besoknya itu ke sangkar kotak glodok barengan. Itu simulasi aja. Jadi jangan dikerodong full. Terus kan ada juga yang mode resleting dibuka. Resleting 2 itu ya.
Cuman gini Mas Mahir, kalau resleting dibuka itu apa ya? Ya yang jelas kurang sreg aja lah. Apa Memang terlalu lebar Mas ya? bisa jadi. Dia malah Dia nebo. ya kan butuh privasi mungkin. Ya, jadi gitu. Dan posisinya apa? Juga digantung. Posisinya digantung. Tapi kalau yang mau dipakai apa model di bawah juga tidak ada masalah. Kalau saya sih tak gantung Mas Mahil. Gantung setengah ruangan lah, jangan terlalu tinggi di plafon juga tidak di bawah. Kalau saya kan di kerodong jendela seperti itu. Nah, nanti kerodong jendelanya itu bisa 2 sisi Mas Mahil. Jadi 2 sisi? 2 sisi, kanan dan kiri. Jadi nanti kan kelihatan di tangkringannya, jendelanya persis di tangkringannya. Berarti tangkringannya itu kelihatan di 2 sisi. Ya, ada 2 jendela. Misalnya kok dia nantinya nyaman dengan 1 jendela, ya yang bagian jendela satunya lagi kan ditutup kerodong lagi kan bisa. Gitu aja. Tapi kebanyakan itu pakai 2 jendela apa 1 jendela, Mas Heri? Apa tergantung burungnya? Tergantung burungnya juga. Cuman biasanya saya pakainya itu tetap dari awal 1 jendela, Mas. 1 jendela dulu. Satu sisi kan. Satu sisi ya. Satu sisi. Jadi satu sisi apa kebuka lah. Kebuka itu. Jadi kan itu kan ibaratnya semi glodok. Semi glodok. Ukurannya berapa Mas lubangnya jendela itu? Ya dikira-kira sendiri aja lah. Biasanya saya ngelubanginya tuh kan di tangkringan itu kanan 5 ros, 5 jeruji ya. 5 jeruji, kiri 5 jeruji lah, selebar gitulah. Nanti kita lihat naiknya persis di apa? Di bagian atasnya kan ada itu lagi tuh Mas. Batas plafon itu. Oh iya. Ya segitu aja. Nanti kita kasih displaynya aja biar enak kan. Oke, siap. Gitu. Terus untuk rawatannya Mas? Tetap sama Mas Mahil. Rawatan pagi juga. Diambil jantannya. Diambil jantannya. Kan tetap kedepannya. Kedepannya itu kan yang diambil kan jantannya yang dari glodok. Ya, kita kan lihat sekarang pemain konslet itu bawanya kan selalu kandang kotak. Selalu sangkar kotak. Karena itu memang finishingnya kan di situ. Nah, kita latihannya seperti itu. Berarti pagi tetap sama rawatan pagi. Diambil jantannya, jemur, mandi. Itu nanti Mas Mahel itu kalau mau membiasakan diambil jantannya. Jadi gini. Karena ada juga yang nggak mau diambil jantannya. Berarti simulasinya kan seperti kita main untulan. Yang diambil kan untulannya. Nah, kadang kan jantan kalau ganti kandang kan kadang nggak mau. Kalau di posisi sudah di tahap ini tuh Mas Mahel itu sudah nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Sudah. Pindah kandang sudah tetap gacor dia sudah. Nah, tapi kalau ada yang memang sanksi atau agak enggak sreg, ya diambil betinanya enggak masalah. Jantannya masih di kerodong. Enggak kan rawatan itu. Pagi. Kan mau rawatan pagi hari ini. Ya kan? Mau rawatan pagi itu ya biasa kerodong dibuka semua. Kerodong dibuka semua. Ya. Itu untuk malam tak berarti Mas? Itu hanya untuk malam. Oh, dari jam? Iya. Ya kan malam kan setelah selesai rawatan malam. Itu harian juga untuk harian juga gitu. Oh, berarti setelah rawatan pagi masuk kerodong itu jendela sampai besok pagi kan. Sampai besok pagi kan rawatan. Malamnya toh? Apanya? Kan pagi dulu. Pagi kerodong. Pagi kan harus ada rawatan dulu tuh Mas. Pagi dulu. Rawatan kan, seperti biasa, terus kembali lagi. Kerodong jendela. Ya, gitu. Terus malamnya sama malamnya. Itu untuk hariannya berdua itu seperti itu. Pakai kerodong jendela. Nah, mungkin ada yang nggak jelas ya. Maksudnya kalau pagi kan dirawat dulu. Pagi kan seperti rawatan biasa. Mau diambil betinanya atau jantannya terserah lah. Enaknya si perawat itu enaknya gimana lah.
Kalau Kalau udah saya lebih ke jantannya Mas Mahel. lebih jantannya Ya, aja ya. jantan yang diambil. Hmm. Jadi makanya kan waktu ini kan ditentuin mana yang menjadi sangkarnya jantan kan. Hmm. Berarti kan yang kerodong jendela itu rumahnya loh Mas Mahel. Sebagai rumah. Berarti kan kalau ada kandangnya yang nantinya buat lomba. Ada pertanyaan Mas. Nek seumpama gini Mas, itu tadi kan betinanya sudah jadi satu nih. Di kan otomatis pakannya ikut jantan. Pakannya ikut jantan. Lah, untuk kondisi betina tahu sendiri kan, kalau naik birahinya sedikit kan mesti kadang ada yang nyatek gitu ya. kan. Makanya kenapa betinanya kan lebih banyak mandinya tuh Mas Mahel. Jadi kan waktu jantan itu rawatan pagi itu kan betina tetap mandi betinanya terus. kan terus habis kita ngerawat kita kan ngeluarin si jantan dulu kan untuk jemur dulu yang di awal itu tetap jalan terus Mas. Betinanya juga tetap. Nah itu kan begitu kita ngeluarin si jantan untuk jemur dulu yang di awal itu kan terus kita nggak usah nungguin jantannya jemur, nggak usah ditungguin toh, kita langsung pindah mandiin si betina. Nah pada saat mandiin betina kan itu sendirian di ruangan sendiri kan. Itu kan pakannya kan diganti polos. Itu ganti polos. Makanya kan yang agak bingung kan di sini. Agak jelimet lah. Agak jelimet tuh di sini. Istilahnya apa ya Mas? Rodok kikrik ya. Rodok kikrik. Agak detail banget lah. Enggak apa-apa Mas, malah bagus detail. Ya, makanya kan. Jadi teman-teman bisa. Tapi bagi yang mereka nggak suka detail memang terlalu berbelit-belit kelihatannya Mas. Tapi kan ada cara lain enggak Mas? Oke lah, betina dikasih pakan tinggi, enggak usah kasih pakan normal. Kasih tinggi aja, mungkin pas posisi basah kan dia mungkin nggak mau makan ya, seumpama ya. Kadang ada yang nggak mau makan. Jantannya masuk ke itu kan, naik betina kan otomatis birahinya kan naik Mas. Pas kadang ada betina yang karakternya ya seumpama walaupun kita tahu nih dia udah klik, udah seneng lah, tapi naik posisi birahi tetap betina tahu kan. Iya, nah bener. Itu ada cara sendiri. Tapi di posisi ini karena jantannya kan sudah on banget, sudah gacor, udah seperti itu. Itu enggak ada betina yang kayak gitu Mas. Tetap takluk ya Mas. Tetap enggak. Terkintil-kintil. Iya. Biasanya enggak, betinanya sudah enggak seperti itu Mas. Enggak ada karakter itu. Dia cuman hanya nemenin si jantan aja, ngerawat si jantan. Biasanya sudah seperti itu. Satu nyatek kaki biasanya ya. Terus yang kedua, jantan mau bunyi itu tidak boleh bunyi. Ya gitu. makanya kan ada latihan yang di malam itu. Semuanya kan ada fungsinya semua Mas. Oke. Ya, biasanya di fase-fase ini itu betina sudah terkindil-kindil ya. Karena kan kita waktu pemilihan betinanya kan juga ada caranya sendiri. Terus harus gimana ya perjalanannya sampai di tahap ketiga ini ya ada prosesnya sendiri. Biasanya sudah nggak seperti itu. Betina itu tadinya kan kalau di sini betinanya kan prestasi. Pasti dia gacor, pasti dia galak atau gimana. Ya lama-lama seperti betina nol lagi. Takluk ya Mas. Iya. Biasanya kalau jantan sudah on seperti sudah gacor di fase ini, betinanya sudah nggak ganggu. Berarti nggak usah khawatir teman-teman. Iya. Tapi tetap dilihatin. Resiko seperti itu pasti ada. Tetap ada. Cuman biasanya itu tipis lah, prosentasinya kecil. Itu istilahnya apa ya? Betina yang susah diatur aja Pak Mas. Ya biasanya gitu. Terus sampai di situ nanti kan rawatan pagi gitu kan. Kita kan lanjut ke rawatan pagi seperti biasa. Begitu jantan keluar jemur dulu yang di awal, betinanya dimandiin basah kuyup, dikasih pakan polos ya kan. Kalau perlu kan juga ada yang dari teman-teman YouTube ada yang terus dikasih timun. Oh betinanya. Ya. Tapi kan kasihan Mas. Maksudnya kan gini. Selama ini dia perjalanannya selama ini nemenin si jantan sebelum dijadiin satu kan dia polos terus. Terus habis itu kalau dikasih timun kan lebih kasihan lagi, ngedrop banget. Nah,
takutnya kalau ngedrop pada saat si jantan minta kawin, Hmm. dia nggak mau. Nggak mau dikawin. Ya, Hmm. nggak mau dikawin. Si jantan minta kawin, Hmm. dianya emosional. Akhirnya apa? Akhirnya nakal ke jantannya. Heeh. Nah, itu kan kayak gitu. Heeh. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kan biarin dia ikut makan pakan kencengnya si jantan juga, karena kan dia tetap nanti mandi. Heeh. Dia kan si jantan rawatan pagi, dia mandiin. Heeh. Nah, terus nanti Mas, nah, setelah rawatan itu kan si jantan masuk lagi tuh. Heeh. Ya kan? Si jantan masuk lagi kan, ketemu sama betinanya kan. Heeh. Nah, sebelum ketemu betinanya mandi lagi, Dimandiin lagi. basah posisinya. Heeh. Si jantannya langsung masuk, Heeh. si betinanya mandi lagi, Heeh. terus kerodong jendela lagi kan. Heeh. Ya gitu. Berarti proses paginya itu seperti Proses paginya itu sama Mas Nahel, masih sama. Nanti 2-3 jam lagi, ya ini di posisi dimana sudah terjadi cabut petal itu, cabut pasang terus. Latihannya di situ. Kalau punya waktu itu diemin 2-3 jam, cabut lagi jantannya, dilaras lagi. Nanti dikumpulin lagi. Nah, waktu dikumpulin itu juga sama Mas Mahel. berapa kali metal, Mas? Terserah sanggupnya berapa kali. Pokoknya Ini sudah di fase dimana cabut terus sampai dia peka toh. Udah gacor ya, Mas. Cabut. Nah, terserah kalau di fase ini sudah di tahap ini kan itu cabut petalnya terserah. Tapi kan paling enggak kan untuk simulasi kan jangan terlalu cepat toh. Biarkan enak dulu sama betinanya. Sayang-sayangan dulu, atau mesra-mesraan dulu, atau yo sambil bercerita atau mereka mungkin. Seumpama nih, Mas. Kalau udah jadi satu, Nah, itu kawin gimana, Mas? kan lebih bagus. Lebih Nanti bagus, itu ya? perubahannya nguncinya kan di situ. Kalau kawin biasanya kan males bunyi tuh, Mas. Si siapa? Jantannya. Enggak mungkin, Mas. Kalau sudah terjadi ngawin di posisi ini, pasti nanti perubahannya drastis. Malah drastis. Pasti. Pasti drastis. Malah nyolong stat ya. Iya. Kalau berani ngawin kan dan si betinanya juga posisinya enak, dia kondisinya enak, mau berarti juga. memang finishingnya dikawin itu. Nah, tapi kan nggak langsung jantan dikawin jadi konslet, Mas. Enggak. Kalau betina toh, Mas. Betina dikawin jadi jantannya jadi konslet, kabeh duwe, Mas. Peternak punya semua. Peternak punya semua. Ya, makanya di situ kan. Kita kan yang salah paham kan, oh jantan mau ngunci gacor, mau ngunci karena harus kawin. Ya prosesnya nggak langsung gitu. Nggak langsung. Ya kan, jadi kan ada prosesnya, teman-teman. kan? Jadi ada yang salah paham di pemahaman untuk kawin ya. Jadi ada banyak teman-teman yang bilang kudu dikawin, tapi ya nggak seperti kan itu prosesnya. Memang panjang, Mas. Ya, jadi kan Jadi kan ya jangan salah kaprah lah, jangan salah paham bahwa prosesnya itu ada sebelum dikawin. Proses kawin itu karena ada proses sebelumnya kan. Tapi kalau tahu-tahu pemahamannya langsung kawin enak, itu ya ditunggu aja mau berapa tahun bisa jadi. Malah larinya ke birahi kawin. Ternak, Mas. Ya itu kan kenapa kan jantan harus bisa kerja dulu single kan, harus bisa gacor dulu single. Nah itu loh, karena nanti setelah kawin baru dia bisa ngunci. Nah itu bahasanya, casingnya bahasa itu seperti itu. Jadi nggak langsung tahu-tahu jantan harus ngawin terus enak kan, enggak. Oke, untuk tahap 3 seperti itu, Mas Heri. Iya. Ada fase A, fase B, fase C itu. Jadi di tahap ketiga itu posisinya kan tahap ketiga itu mulai jadiin satu, dan prosesnya kan tetap sama seperti yang di awal juga gitu kan. Terus malamnya sama, tetap mandi bareng gitu kan, tetap sama Mas Mahel. Jadi pada saat mandi malam itu nggak langsung mandi bareng, tapi betinanya dulu yang dimandiin gitu kan. Betinanya diambil, dimandiin, masukin lagi ya. Biarkan si jantan gacor lagi sama itu, tetap sama seperti itu. Nah, terus setelah itu mandi bareng, habis itu ya udah kelar kan. Berarti
tahapan 3 itu mencakupi rawatan 2A, 2B, 2C ya.